cengkrama dulu. Gimana nih, semangat nggak Sabtu pagi? Mana suaranya? Semangat dong, Kak. Semangat ya, wah super sekali ya adik-adik, terima kasih nih. Setiap hari Sabtu pagi ya di Tridaya itu ada acara suplemen TD. Untuk apa sih? Ya untuk memberikan suplemennya. Kalau di tubuh juga kan suplemennya itu untuk yang diperlukan memenuhi vitamin, mineral buat pertumbuhan kita. Jadi suplemen TD ini adalah tambahan nih, program tambahan wawasan untuk kalian untuk lebih memaksimalkan nanti mencapai prestasi ya. Nah, suplemen TD-nya ini udah yang keberapa ya? Ada yang tahu nggak? Suplemen TD keberapakah Sabtu ini? Adik-adik udah ada yang rajin ikutan terus nggak nih? Ada yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Betul yang ketiga, Teh Nurli? Ya. Iya, ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi di suplemen TD yang ketiga dengan temanya masih untuk cara mengefektifkan pencatatannya. Jadi mencatat ya. Jadi kan kalau misalkan kalian belajar, kalau cuma dengar katanya itu hanya sekitar 30% menangkapnya ya, nanti mudah lupa. Terus kalau kita dengar dan melihat itu hanya 50%. Tapi kalau kita mendengar, melihat dan dicatat kembali, ditulis kembali, nah itu pun akan meningkatkan efektivitas dalam penyerapan materi sebesar 80%. Wah, siap ya. Kalau waktu itu sudah tentang mind map ya, bagaimana cara membuat mind map. Nah, kalau sekarang apa sih? Ada yang lebih seru lagi. Tapi sebelum kita ke materi, yuk adik-adik kita semangat. Kita senam dulu ya. Mana nih? Udah pada siap belum? Boleh di kameranya dibuka dong. Adik-adik SD, adik-adik SMP, semangat ya Sabtu pagi. Yuk, mana nih kameranya biar terlihat? Boleh di-on-kan dulu semuanya. Oh ya, menurut kamu sendiri, bukan orang lain. Iya, semangat. Oke, siap ya. Tegia akan menayangkan sebuah video. Kita akan senam otak biar fresh ya. Jadi menangkap materi hari ini lebih optimal. Sambil nunggu, yuk. Mana yang videonya belum dibuka kameranya? Boleh. Wah, masih pada malu-malu. Sudah ada pada buka ya. Ayo. Nah, ini senam otak ini untuk menyeimbangkan ya antara otak kiri sama otak kanan. Kenapa sih? Ya biar lebih optimal ya. Pertamanya sulit, tapi kalau sudah biasa akan bisa. Oke, kita mulai. Ada 3 gerakan, cuma mudah kok gerakannya. Adik-adik bisa sambil perhatikan dan dicoba ya. Gerakan pertama, jempol dan kelingking bergantian. Nah, pelan-pelan dulu. Itu gerakan pertama ya. Sekarang gerakan kedua, nembak. Lalu bertambah jadi 2, nembak 2 orang, tambah jadi 3. Ayo, ada yang bisa? Ya, tambah jadi 4, tambah jadi 5. Nah, lagi 2, tambah jadi 3. Nah, ini untuk ini ya, biar kita lebih rileks dan terbiasa untuk nanti. Ya, lebih cepat. Tembak 3, 4, 5, 1, 2. Ayo, 3,
4, 5. Aduh. Ayo, semakin terbiasa. Lihat apa ya. Berikutnya. Sangga, ayo ikutin. Masih nembak-nembak ya. Gerakan berikutnya. Oke, dan jempol. Oke, dan jempol. Bergantian ya. Ya, Kak. Jangan pelit. Oke, dan jempolnya. Agak cepat. Iya. Iya, akhirnya kita menari ya. Kelingking dan jempol lagi. Ya, goyang yang cepat, kelingking jempolnya. Nah, dipadukan dengan tadi gerakan. Oke. Tembak. Aduh, ini si kakaknya luar biasa sekali ya. Kita tabaliun. Iya, selesai. Nah, adik-adik nanti boleh ya, apalagi kalau adik-adik udah sangat bosen, bukan bosen ya, pusing gitu ya, jenuh karena sekarang main gadget aja. Nah, kita sambil boleh pemanasan dikit-dikit, senam otak ya. Oke deh, adik-adik, nggak lama-lama kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu mengefektifkan catatan. Nah, cara membuat catatan itu harus lebih menarik. Kenapa? Kalau lebih menarik, kita jadi senang untuk membaca dan mempelajarinya lagi. Kali ini temanya adalah studigram. Ada yang pernah dengar tentang studigram? Nah, jadi studigram ini adalah salah satu teknik ya untuk mencatat agar lebih efektif. Wah, pokoknya bagus deh, nanti adik-adik juga bisa coba. Pemateri hari ini adalah ada Teh Nurli. Hai Teh Nurli. Hai. Halo Kak ya. Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Dia? Alhamdulillah sehat juga. Teh Nurli, hari ini kita akan membahas tentang studigram ya Teh Nurli ya. Iya betul banget Teh Gia ya, karena memang mungkin kemarin-kemarin kita sudah banyak teknik untuk membuat catatan ya. Nah hari ini pun kita ingin melanjutkan nih, kemarin kan sudah ada mind map, betul ya kata Teh Gia tadi di awal. Nah sekarang kita akan membahas teknik yang lain yang disebut dengan studigram ya. Untuk Teh Gia sendiri mungkin kalau Teh Gia setahu saya sih seneng ya kalau tentang nulis-nulis. Pernah nyoba mungkin ya? Iya ya, kan kalau kita ngajar juga di Tridaya harus 3 warna ya, jadi nggak hanya monoton hitam ya kan. Oke, betul. Ya. Oke, silakan Teh Nurli, kita langsung aja ke materi. Oke, terima kasih Teh Gia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar ini adik-adik semua? Ini yang ada di layar saya ada Givata ya, Givata. Wah ini rajin banget setiap minggu ya. Ada Hilbran. Nah itu wah banyak banget ya. Ini Hilbran dari SD SMP saya. SD. Oh, dari SD. Kelas berapa? 6. Oke, kelas 6. Dari SD? SD mana? PN Cimahi Mandiri 1. Oke, dari Cimahi berarti ya. Wah, ini selain dari Hilbram, Givata, ada Kire, ya ini teman-teman ada, wah Stella, Fiorenza, Rifda, banyak banget ternyata ya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, adik-adik semua di sini hari ini kita gabung di sini semua untuk melanjutkan kembali materi yang pernah kita bahas di awal pertemuan suplemen TV. Ya, waktu itu mungkin adik-adik yang pernah ikut di awal pertemuan itu ada yang disebut dengan mencatat efektif, itu ada dengan mind map ya. Untuk adik-adik yang baru bergabung di pertemuan sekarang, adik-adik juga bisa cek ya, cek materi yang sudah kita tayangkan atau sudah kita diskusikan, itu bisa dicek di channel
Tridaya Online ya. Jadi di YouTube channel Tridaya Online ya. Nah, untuk adik-adik hari ini karena kita akan belajar tentang studigram, maka boleh deh adik-adik coba siapkan alat tulisnya ya. Alat tulis dan pensil atau pulpen warna ya. Oke. Nah, sambil menunggu adik-adik persiapan, kenapa suaranya putus-putus? Putus-putus nggak, Tegia? Enggak, Tidak, tidak. Oke, sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Nah, adik-adik, perkenalkan dulu nih. Tadi Teh Gia sudah memperkenalkan mungkin ya. Nama kakak adalah Teh Nurli. Kakak adalah tutor di Tridaya juga ya. Jadi nanti kalau adik-adik ke Katamso mungkin akan bertemu dengan kakak ya. Nah, kakak ini merupakan pengajar SD sebenarnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kakak di Katamso, seringnya nongolnya di Katamso ya. Kalau misalnya adik-adik ada dari unit lain, nanti mungkin juga kebetulan akan bisa lihat kakak ya, kalau kakak lagi jalan-jalan. Nah, baik adik-adik, sebelumnya nih, kalau adik-adik nih ada yang dari SMP nggak ya? Coba boleh di-unmute dulu dong yang ada perwakilan SMP. Adakah? Ada Siapa namanya? Dari SMP mana? SMPN 13, namaku Admiral. Oke, ya, halo tuh ada ya di chat juga. Terima kasih nih dari SMP 13, keren banget ya. Nah, adik-adik, ini kan kita ngambil temanya adalah studigram ya. Ketika kita membahas tentang studigram, tentu saja adik-adik pasti mungkin pernah mendengar studigram ya. Ayo coba kakak cek dulu ya. Ini ada yang pernah dengar nggak sih kata studigram atau mungkin salah satu adik-adik di sini udah pakai nih studigram. Boleh ada yang ini nggak? Boleh raise hand atau boleh chat. Aku pernah Kak atau aku pernah dengar Kak studigram. Boleh. Oke. Ada yang pernah dengar nggak sih studigram itu apa? Halo? Adakah? Atau dikira-kira dari katanya tuh? Oke. Kira-kira apa ya? Nah, oke, nggak apa-apa ya. Nah, berarti kita langsung masuk ke ini aja ya, materinya aja dulu. Sambil adik-adik mungkin ada yang nyari di internet ya, studigram gitu. Oke. Baik, Teh Gia boleh share screen ya. Nah, adik-adik mungkin ketika adik-adik di rumah gitu ya, adik-adik tidak harus belajar ya, ternyata memang mencatat atau menulis itu bukan hanya diperlukan untuk belajar ya, tetapi banyak hal penting yang memang memerlukan tulisan ya. Ini boleh di-share. Nah, ada ya. Oke, di sini kakak mau sharing dulu dong. Di sini siapa yang pernah mengalami hal-hal di bawah ini? Oke. Pertama, siapa yang pernah dimarahin teman karena telat datang kalau janjian atau kerja kelompok atau makan nongkrong? Ada yang pernah nggak sih? Itu pasti ya kalau nggak pilot gitu ya kita ya. Kalau pilot itu udah bergeser ya, udah jarang yang jadi pilot. Oke. Ada yang mau jawab nggak? Siapa yang pernah dimarahin teman karena telat datang? Lupa udah janjian gitu. Ada nggak sih dari antara teman-teman? Enggak, katanya ya. Wes, kalau enggak berarti ada aku katanya ya. Atau misalnya kalau anak-anak SMP itu kan banyaknya kerja kelompok ya. Ini si temennya udah lama banget itu sampai ditelepon berkali-kali. Ternyata ya. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang kayak gitu. Nah, itu salah satu kasus ya. Yang kedua, siapa yang pernah kena tegur guru nih karena lupa nggak ngerjain tugas? Ada yang pernah nggak sih? Oh, ini mah halo ya. Ada yang pernah nggak sih ditegur gurunya? Hey, mana PR matematikanya? Hey, halo, hari ini tuh dikumpul aku katanya. Halo, hari ini tuh dikumpulin tugas proyek biologi atau tugas proyek IPS misalnya ya. Oke, pernah, sip. Kemudian
ada nggak sih yang pernah ngalamin, ih aku kok kesel banget nih, mau pergi camping, ternyata lupa sikat gigi nggak dibawa. Pergi camping, lupa makanan yang udah aku beli, ternyata nggak dibawa juga. Ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut terjadi, kenapa hal-hal tersebut terjadi? Nah, ada nggak sih yang tahu kenapa alasannya? Mungkin salah satu alasannya adalah tadi ya, karena lupa, intinya kan gitu, pinter, karena lupa ya. Nah, untuk menghindari lupa, adik-adik bisa dengan cara menulis ya. Kalau misalnya, keasikan mungkin, pinter ya. Nah, kalau misalnya gini, adik-adik mau pergi ke camping misalnya ya, atau pergi ke jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, supaya adik-adik tidak lupa, lebih baik adik-adik menuliskan semua hal yang akan dibawa. Nah, tentu saja biasanya kalau menulis itu harus dalam kondisi adik-adiknya tenang ya. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa memikirkan tuh, wah kira-kira kalau aku mau pergi ke pantai, ini harus bawa apa aja. Jangan hanya dipikirkan ya, tapi dituliskan ya, kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal yang tadi kakak jelasin, ada yang dimarahin teman karena telat datang, janji jam 9 itu pas di WA ya. Ternyata adik-adik lupa karena tidak dituliskan di catatan agendanya, atau mungkin tidak dituliskan di softboard di rumah, di kamar mungkin ya, tidak dituliskan, jadi lupa. Atau mungkin adik-adik lupa menuliskan PR guru. Dalam satu pekan harus membuat portofolio berupa pencernaan manusia gitu ya. Nah, ternyata setelah seminggu ke depan itu baru ingat bahwa ada PR gitu ya. Nah, hal ini mungkin dialami oleh adik-adik karena adik-adik tidak menuliskan hal-hal yang penting-penting tadi ya. Nah, berarti dari sini boleh slide berikutnya ya. Mungkin dalam hal ini berarti membuat catatan itu harus penting atau sangat penting dilakukan. Ya, berarti adik-adik membuat catatan itu bukan hanya berkaitan dengan proses belajar adik-adik ya, tetapi sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, karena tidak semua hal bisa kita ingat gitu ya, apalagi kalau berjangka ya, misalnya minggu depan itu akan pergi ke museum, yang harus disiapkan itu apa. Nah, berarti adik-adik harus mencatat ya, kayak gitu. Silakan slide-nya boleh diganti, Kak. Oke, nah ini yang tadi ya. Jadi hal-hal yang kita alami. Slide berikutnya. Nah, berarti membuat catatan itu penting ya. Boleh nih. Di sini ada video. Video ini memperlihatkan mengapa mencatat itu penting. Boleh adik-adik lihat ini ya. Suaranya ya? Suaranya nggak kedengeran? Boleh adik-adik baca aja dulu ya. Suaranya Teh Nuruli nggak? Ya, suaranya ini ya, baru keluar tadi. Kayaknya delay. Nah, oke nggak apa-apa Kak. Nanti akan dibahas kok ya. Oke.
Oke, Oh, tidak ada suara. nggak ada suaranya ya. Oke, kita lanjutkan berarti ke slide berikutnya aja, Kak. Nah, kita akan bahas nih kenapa catatan itu penting ya. Ada 3 fakta penelitian adik-adik ya. Kenapa ketika adik-adik membuat catatan itu penting ya. Nah, yang pertama itu bahwa fakta penelitian yang tadi ada di videonya ya, nanti kakak share ke tutornya ya, nanti boleh adik-adik bisa nggak percaya gitu ya, ada nama penelitinya gitu ya. Jadi ini mah beneran fakta penelitian bahwa katanya membuat catatan itu ternyata bisa meningkatkan fokus. Nah, jadi ada penelitian bahwa mereka yang belajar dengan cara digital, yang biasa adik-adik tuh kalau misalnya adik-adik males ya buka buku gitu ya, bacanya kan dari handphone atau dari laptop, ternyata memiliki kemungkinan 2 kali lebih tinggi mengalami ketidakmampuan belajar. Artinya ketika adik-adik membuat catatan itu ternyata akan lebih meningkatkan fokus dalam belajar ya, baik mau yang dicatatnya baik materi pelajaran ataupun yang dicatatnya adalah berupa info-info aja gitu ya. Yang pastinya ketika adik-adik belajar dengan mencatat itu ternyata kemungkinannya lebih tinggi, itu dapat meningkatkan fokus ya. Yang kedua adalah berdasarkan penelitian bahwa ternyata untuk adik-adik yang suka mencatat ya, ini akan lebih hafal isi pelajarannya. Nah, coba sekarang beda nggak sih di antara nih adik-adik mungkin pasti udah banyak pengalaman ya, apalagi yang udah SMP nih ya, pasti beda antara kita mencatat dengan mendengarkan saja. Tadi mungkin di awal Teh Gia sudah bilang ya, bahwa kalau kita hanya mendengar itu hanya berapa persen aja. Ternyata kalau kita mencatat itu kita bisa ingat 80% dari isi catatan yang kita dari isi materi yang kita catat. Jadi kalau misalnya nih adik-adik belajar tentang tentang IPA aja ya. IPA tuh biasanya kan planet, kemudian ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, peredaran darah itu kan memang materinya cukup banyak ya. Nah, untuk itu adik-adik tidak hanya bisa membaca, tapi adik-adik bisa membuat catatan dari materi-materi tadi ya. Dan katanya nih bahwa dengan membuat catatan itu akan lebih hafal isi materinya, sekitar 80%. Nah, berikutnya nih adik-adik, dari penelitian juga bahwa ditemukan anak yang ini ditelitinya untuk anak kelas 2 SD ya. Ditemukan untuk anak kelas 2 SD, anak-anak yang sejak 4 tahun dia menulis, terus-terusan menulis, ternyata nilai di kelas 2-nya itu rata-ratanya 30% lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menulis dari awal. Kayak gitu ya. Coba cek dan recheck nih untuk adik-adik yang SMP menulisnya dari kelas berapa? Oh, sama aja dari TK ya atau dari kelas 1. Nah, jadi intinya adalah ternyata berdasarkan penelitian bahwa membuat catatan itu ternyata memang penting. Ya. Nah, oke, berarti ini adalah fakta atau sudah ada penelitiannya. Ya. Berikutnya, Kak. Nah, untuk berikutnya, kenapa atau mengapa sih kenapa harus menulis dengan tangan? Kenapa tidak menulis dengan laptop gitu ya? Udah sekarang udah keren atuh Kak, aku udah dibeliin laptop loh sama ibu gitu ya. Buat sekalian tugas-tugas atau apa. Kenapa menulis tangan? Kenapa tidak menulis pakai tab gitu ya? Atau pakai laptop atau pakai handphone aja gitu ya? Nah, ternyata adik-adik menulis dengan tangan itu kalau zaman dulu sih katanya alasannya kenapa harus menulis dengan tangan, biar tangannya olahraga katanya ya. Bener gak Teh Gia? Kalau tadi senamnya buat otak ya, kalau menulis buat olahraga tangan. Gak kayak gitu juga ya. Ternyata adik-adik nih, menulis dengan tangan itu merupakan proses belajar yang membuat otak kita bisa fokus, bisa memikirkan materi dengan lebih jelas. Jadi dengan kita menulis sebenarnya otak kita itu akan membuat informasi-informasi itu akan masuk ke dalam otak kita.
Bayangin aja adik-adik, ketika adik-adik menuliskan dengan laptop, bayangin aja ya, ini mah seperti yang adik-adik pasti banyak mengalami ya. Coba kita menuliskan dengan laptop, kalau misalnya adik-adik salah, tinggal gampang dihapus Hapus. aja gitu ya, backspace aja gitu ya, hapus. Kemudian ada yang benernya apa, tanpa adik-adik harus berpikir pun, robot pun bisa ya mengetik dengan laptop. Tapi kebayang, kalau adik-adik menulis dengan tangan, ketika adik-adik menuliskan kata, itu dengan lambat laun otak kita akan masuk informasi-informasi ke otak kita. Kayak gitu Merekam ya. kan? Jadi betul merekam. Jadi bukan hanya dibaca, tetapi dengan dituliskan itu akan masuk berbagai informasi. Kayak gitu ya. Berikutnya nih, kenapa harus menulis dengan tangan? Karena menulis itu adik-adik bukan cara belajar, melainkan proses belajar katanya. Di mana di sini bagian otak ketika kita menulis itu akan mengontrol penglihatan kita dengan bahasa bekerja bersamaan. Sehingga otak kita akan membuat si informasi itu bisa diterjemahkan. Mungkin adik-adik pernah ini nggak? Pernah ngalamin gini nggak? Ketika adik-adik nulis, loh kok asa nggak nyambung ya tulisannya kok kayak gini. Nah, berarti di situ ada proses di mana otak kita mengontrol atau menerima informasi yang tidak sinkron gitu ya, yang tidak sesuai. Loh, kok kalimatnya kayak gini ya? Padahal ketika tadi gurunya nerangin, asa paham gitu ya, ternyata pas dituliskan, loh kok nggak nyambung? Nah, berarti ketika kita menulis, itu ada bagian otak kita yang memang menyerap informasi. Kayak gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa harus menulis dengan tangan adalah menulis dengan tangan adalah dasar dari seluruh pembelajaran, di mana tadi katanya dengan menulis membuat otak bisa mengorganisir informasi yang kita terima dengan baik. Ya, ini bedanya manusia dengan mesin mungkin ya. Kalau misalkan mesin, ketika dia bisa ngetik, itu mungkin ya. Kalau tahun-tahun yang akan datang mungkin bagian administrasi perkantoran itu mungkin akan digantikan oleh robot-robot ya, karena mengetik mah kan gampang gitu ya, istilahnya hanya mengoperasikan keyboard aja gitu ya. Tetapi yang tidak bisa digantikan adalah bagaimana cara otak manusia bisa menerjemahkan langsung ketika dia menulis. Ya, bayangkan aja nih, ketika adik-adik menuliskan tentang pencernaan, misalkan ya, pencernaan ada dua cara, misalnya pencernaan mekanik, pencernaan dengan kimiawi. Nah, di situ adik-adik udah mulai masuk tuh. Oh, dalam otak kita akan disimpan bahwa sistem pencernaan itu ada dua cara, ada mekanik, ada kimiawi. Itu akan langsung, otak kita akan langsung mulai belajar. Sehingga penting banget nih bagi adik-adik bahwa menulis itu lebih baik menggunakan tangan ya. Makanya adik-adik nih jangan nyalahin guru nih pas waktu misalnya nih adik-adik dikasih banyak PR gara-gara apa? Apalagi sekarang kan pandemi ya. Adik-adik kebanyakan semuanya online gitu ya. Bahkan mungkin minggu ini sudah ada yang PTM ya. Suka marah-marah enggak ketika gurunya jawabannya harus ditulis atau jawabannya harus sudah ada potretannya. Jangan nyalahin gurunya nih, tapi adik-adik harus lihat di belakangnya bahwa gurunya menganggap ketika adik-adik menulis dengan tangan sendiri itu akan lebih banyak informasi yang adik-adik terima. Ya, oke, jadi mulai dari sekarang, naon nih gitu siga nu memprovokasi. Nah, kalau les kan biasanya suka udah beres tuh foto gitu ya. Nah, boleh juga ya, tapi nanti jangan lupa dicatat lagi, disalin gitu ya, ditulis. Oke, ya. Berarti mulai dari sekarang harus rajin menulis ya adik-adik. Ternyata manfaatnya banyak banget ya. Itu tanpa adik-adik sadari, ternyata menulis tuh banyak manfaatnya ya, Tegia ya. Iya, betul. Kalau kita sih mungkin kalau angkatan-angkatan lama, kalau kita tuh karena kita mah guru ya, sampai sekarang pun sampai udah kayak gini ya, udah berkepala berapa gitu ya, tetap aja menulis gitu ya, karena ternyata adik-adik bisa mempertajam juga ingatan kita. Makanya biasanya untuk guru, profesor itu biasanya kan
daya ingatnya memang bertahan sampai ini ya, sampai tua pun dia masih ingat gitu. Karena memang otaknya tuh masih berfungsi karena dia terus menulis gitu ya. Apalagi untuk yang adik-adik yang senang menulis novel misalnya, menulis cerpen itu bisa dikembangkan ya. Karena ternyata menulis itu manfaatnya banyak gitu ya. Nah, kalau tadi kakak berapa ya namanya sharing tentang manfaat menulis, berikutnya nih kita akan melihat, oh iya sebelum itu, ini di antara adik-adik ini coba ada yang senang nulis nggak sih? Coba kakak ingin tahu. Ada yang dari unit mana nih? Kalimantan udah ya. Unit Center mungkin? Atau dari mana nih? Dari Cirebon? Dari Jogja, Tasik? Ada yang senang nulis nggak? Boleh dong di unmute. Boleh? Raise hand dulu atau ada yang senang nulis nggak? Boleh bantu juga ya? Atau bermula dari senang gambar mungkin ya. Oke, kalau adik-adik yang SD biasanya kan senangnya gambar gitu ya. Boleh dong di unmute dulu. Ada yang suka nggak? Coret-coretan gitu ya. Habisnya kalau aku journaling gitu. Wah, tuh. Faika. Ini siapa? Boleh, siapa Kak? Faika. Oke, mana coba? Boleh disapa Kak? Ya, Faika ya. Tadi kelas 6 Mana? dari Marco tulisannya kayaknya. Oh, Faika dari Marco ya. Boleh sayang, boleh sedikit cerita ya. Yang senang nulis apa atau gambar apa? Boleh cerita? Kalau nulisnya biasanya kalau misalkan ada tugas nyalin atau apa, suka pakai dihias gitu. Terus suka buat to-do list gitu loh buat hari ini gitu. Oke, keren banget. Sama kalau gambarnya suka gambar random aja. Kayak gambar muka orang atau gimana. Oh iya, betul. Pokoknya intinya, nah kenapa coba untuk siapa tadi Faika ya? Kenapa harus digambar? Kenapa harus ada gambar? Biar lebih seru, terus asik, terus mudah dipahami. Oke, ternyata keren banget ya Faika. Boleh dong, ada contohnya nggak sih yang udah catatan yang udah Faika buat gitu? Kalau deket gitu ya, nanti Faika boleh share juga sama kita ya. Nah, di sini mungkin banyak nih adik-adik yang kebiasaannya kayak Faika tadi ya. Jadi kalau ada tugas nulis ataupun tidak ada tugas tapi mau ulangan, nah ini Mantap ternyata sekali. Faika. Woi, keren. Itu ada gambar apa tuh di bawahnya? Nah, tadi kata Faika keren banget. Nanti boleh difotoin ya, di-share. Coba sekali lagi dilihatin kita sekali lagi dong. Oke, kita screen dulu katanya nih. Boleh Faika? Tentang vegetatif alami. Oke, keren. Berarti ini materi apa ya? Kelas berapa? Kelas 6 tadi teh ya? Oh iya, tentang perkembangbiakan ya. Nah, tadi Faika sudah bisa menuliskan ya. Terlepas dari misalkan nih, kok tadi kalau Faika nulisnya keren banget ya, rapi gitu kan ya. Kok aku kalau nulis aja nggak kebaca gitu ya. Aku aja nggak bisa baca tulisan aku, gimana orang gitu. Nah, jangan kecil hati adik-adik, kan kalau misalnya menulis tuh latihan. Jadi kalau semakin sering dilatih, semakin sering nulis itu melambat laun akan lebih baik terus-menerus, pasti itu ya. Jadi untuk yang tulisannya masih ya masih bisa dibaca lah ya. Nanti terus-menerus aja dilatih ya. Insya Allah nanti juga akan lebih baik gitu ya. Terima kasih banyak Faika, keren banget ya. Boleh tepuk tangan dong buat Faika. Keren ya. Nah, tadi salah satu tips mungkin ya bisa kita dapatkan dari Faika itu adalah ditambahkan gambar. Jadi ketika misalnya adik-adik nggak bisa gambar nih pakai spidol ataupun pakai pulpen, boleh adik-adik menggunakan gambar tempelan atau gambar stiker yang pasti tadi kata Faika apa? Kita akan lebih senang membaca tulisan yang lebih terlihat menarik. Salah satu untuk menariknya adalah gambar ya. Mungkin kalau kakak sih sebenarnya dulu memang
seneng ya kalau nulis itu seneng karena memang apa ya, itu kalau kakak nganggap kalau misalnya kita apa namanya, kalau misalnya dulu tuh kakak menggambar inginnya tuh gitu, menggambar tapi nggak bisa gambar, jadi ya udah kakak alihkan ke tulisan tapi dipercantik gitu tulisannya ya, jadi supaya lebih indah, lebih menarik gitu caranya ya. Untuk yang tidak bisa menggambar boleh tadi ditempel-tempel gambarnya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ika ya. Di antara teman-teman yang lain juga pastinya ini banyak banget yang kayak Faika ya, karena memang kalau untuk anak-anak yang zaman-zaman now gitu ya, zaman-zaman sekarang itu pasti banyak kreativitas ya gitu. Nah, berikutnya adalah boleh dilanjutkan Kak PPT-nya. Nah, sekarang kita akan membuat metode ya, kita akan mempelajari dulu metode membuat catatan. Kira-kira caranya tuh seperti apa? Nah, Kakak di sini akan menyampaikan beberapa metode membuat catatan efektif ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan metode Cornell. Ya. Kalau misalnya ada yang pernah dengar metode Cornell, itu zaman dulu mah apa ya? Nama pahlawan ya, itu ada namanya Cornell. Kan daging yang dikalengin ya. Apa itu? Cornet. Oh, Cornet itu mah. Ini mah metode Cornell ya. Nah, metode Cornell ini dia adalah membuat catatan dengan membagi 3 bagian. Jadi, kalau misalnya nih adik-adik punya kertas catatan, nih misalnya nih ada kertas catatan, adik-adik bagi catatan si kertas ini menjadi 3 bagian. Bagiannya apa saja? Ada bagian kiri, ada bagian kanan ya. Bagian kanannya itu diisi dengan clue ya, itu bukan clue ya harusnya. Jadi diisi dengan kata-kata kunci. Misalnya nih, tadi belajar apa ya? Ingat tadi Faika tadi belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami ya. Kata kuncinya berarti vegetatif gitu ya misalkan. Kemudian cangkok atau apa gitu ya. Nanti sebelah kanan, sebelah kiri, ini sebelah apa ya? Ini sebelah apa Kak? Kanan, kalau kakak sih kanan nih. Sebelah sini sebelah kanannya clue, sebelah kirinya itu nanti ada catatan ya. Nah, nanti di sininya tuh akan dijelaskan lagi vegetatif alam itu apa, jenisnya ada apa saja, kemudian contohnya mungkin apa ya. Nanti di bagian bawahnya itu akan dituliskan summary atau ringkasannya. Jadi, ketika nanti adik-adik menulis ya, itu adik-adik berarti sudah apa ya? Sudah bisa menyimpulkan apa dari tulisan yang banyak tadi itu sudah bisa disimpulkan tuh di bawahnya itu apa. Ya, sehingga nanti ketika adik-adik akan ulangan, adik-adik akan PPS itu tinggal langsung membaca aja dulu summary-nya kira-kira apa kayak gitu. Ya. Itu yang disebut dengan metode Cornell. Berikutnya, bentar ya. Berikutnya itu adalah metode mapping. Nah, kalau metode mapping itu adalah metode yang sudah berapa ya? Kemarin-kemarin kita pelajari ya. Metode mapping ini adalah metode untuk mengelola informasi melalui apa? Percabangan ya. Yang biasanya ditulis melalui percabangan dengan menggunakan warna, dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan tulisan-tulisan yang berupa kata kunci. Jadi kalau metode mapping itu memang tidak apa ya namanya, tidak ditulis keseluruhannya ya, tetapi hanya berupa kata-kata kunci yang ditulisnya per cabang. Kayak gitu ya. Itu metode mapping. Nah, berikutnya ini adalah metode outlining ya. Kalau metode outlining ini adalah metode menguraikan menggunakan cara membuat poin penting untuk menjelaskan suatu topik. Jadi kalau misalnya adik-adik nih kan kalau misalnya IPS, kemudian bahasa, itu biasanya kan berupa uraian ya si materinya. Nah, adik-adik bisa membuat berdasarkan topik-topik yang kecil-kecilnya. Itu bisa dituliskan, itu ada contohnya ya di sebelah kirinya.
Ada contohnya, misalnya topiknya tentang apa, kemudian subtopiknya tentang apa, itu bisa dituliskan di situ. Jadi menguraikan, membuat poin-poin penting dari setiap topiknya itu apa. Itu metode outlining. Ya. Berikutnya adalah metode apa nih? Charting, ya. Kalau charting itu adalah metode pengelompokan. Jadi biasanya ini akan lebih bisa bisa dilakukan untuk berbagai topik yang memang misalnya gini. Adik-adik tadi belajar tentang sistem pencernaan ya, sistem pencernaan pada manusia. Tadi ada sistem pencernaan mekanik, sistem pencernaan kimiawi. Nah, mekanik dan kimiawinya ini itu punya topik yang berbeda-beda. Ini biasanya digunakan untuk membuat ketika informasinya itu satu topik dengan satu topik lain itu berhubungan banyak, tetapi memang ada perbedaannya. Jadi biasanya kita akan bagi menjadi berapa topik kayak gitu ya. Nah, ditulis misalnya topik pertamanya apa, topik keduanya apanya. Jadi nanti ketika dibuat metode charting ini, itu akan terlihat mana persamaan dan mana perbedaannya. Kayak gitu ya. Jadi ini metode pengelompokan nama lainnya ya. Berikutnya adalah metode kalimat. Jadi kalau ini bagi adik-adik nih yang kebingungan, kadang kan gini ya, kok kalimatnya penting semua gitu ya. Jadi ketika kita baca tuh rangkuman, mungkin Teh Gia pernah ngalamin juga ya, kok ketika kita baca ya, bukan rangkuman, ketika kita baca buku teks, kenapa semua kalimatnya penting gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa adik-adik gunakan. Jadi ini pakai metode sentence ya, jadi pakai metode kalimat di mana adik-adik meringkas semua materi dijadikan kalimat-kalimat ya, dijadikan kalimat-kalimat yang penting. Jadi si kalimat-kalimatnya itu dipisahkan. Misalnya kalimat pertama yang poin pentingnya apa, kalimat kedua poin pentingnya apa. Jadi yang tadinya paragraf itu dijadikan berbagai kalimat. Jadi di poin-poinnya misalnya yang pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Ini adalah metode sentence atau metode kalimat. Ya, itu dia metode-metode yang biasanya dilakukan oleh seorang penulis ya untuk menerjemahkan apa yang dia baca atau apa yang dia ingin ambil informasi. Ya, mungkin adik-adik di sini juga bisa ya. Ketika misalnya ada tugas nih membuat ringkasan, biasanya kan gitu ya. Kalau anak-anak SD itu atau anak-anak SMP juga pasti ya ada. Apalagi sekarang masa pandemi ya, jarang kan kalau misalnya gurunya tuh udah aja suruh meringkas gitu kan. Biasanya guru kalau gampangnya tuh suruh meringkas aja. Nah, adik-adik tuh kalau suruh meringkas suka bingung kan ya. Meringkas tuh menulis semuanya gitu ya, karena merasa penting. Nah, mungkin adik-adik bisa menggunakan trik-trik yang tadi atau metode-metode tadi bisa dipakai. Jadi misalnya dengan metode tadi ya, ada Cornell, kemudian ada metode mapping, ada metode outlining ya, ada metode charting dan ada metode sentence. Jadi bisa adik-adik gunakan metode-metode tadi untuk membuat tugas meringkas gitu ya. Nah, berikutnya Teh Gia nih, ini kita masuk ke studigram, ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak adik-adik? Mungkin adik-adik yang punya tugas meringkas, jangan nyuruh orang lain untuk meringkas ya. Nah, mulai sekarang, karena tadi menulis itu banyak manfaatnya, kemudian sudah tahu nih tadi teknik cara meringkas itu kayak gimana, jadi mulai sekarang rajin-rajin nulis ya. Rajin-rajin nulis dan rajin-rajin meringkas ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, kita langsung ke studigram. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand aja ya. Oke, kita langsung ke studigram ya. Nah, kalau kita mendengar tentang studigram, ini awal mulanya sih kakak juga kenal studigram itu dari ada yang nge-share dari IG ya. IG atau Instagram itu ada yang nge-share mengenai oh, pinter. Nah, ini dari Fazli. Studigram yang sering ada di Instagram ya, Kak? Betul banget. Jadi kakak juga pertama melihat studigram itu di Instagram. Ketika itu ada yang nge-share di Instagram, dia nge-share catatan-catatan
Nah, pinter. Ya, sama yang pakai lettering, pinter. Jadi ada beberapa orang yang senang menuliskan apa yang dia terima atau apa yang dia ingin hafalkan. Nah, itu Safa juga punya. Jadi apa yang dia ambil informasinya ada yang dituliskan melalui catatan-catatan tulisan tangan. Nah, catatan-catatan tulisan tangan ini didesain begitu rupa sehingga penuh warna, gambar, ataupun penuh dengan hal-hal menarik ya. Bahkan dari tulisannya pun itu bisa mengandung estetika gitu ya, atau bisa mengandung sedikit keindahan. Nah, inilah biasanya yang disebut dengan studigram. Kenapa disebutnya studigram? Mungkin salah satunya adalah karena kebanyakan orang membuat studigram itu untuk meringkas ya, meringkas materi pelajaran. Nah, adik-adik kan sekarang udah mau PTS nih ya. Kemarin kan di Tridaya itu sudah TO ya. Kemudian sudah persiapan TO, kemudian adik-adik harus menghafal lagi nih materi-materi yang dari awal, dari bulan Juli awal tuh 19 Juli adik-adik masuk itu catatan-catatannya kan harus dibuka kembali. Nah, untuk membuat catatan itu menjadi lebih mudah enak dibaca, kemudian lebih menarik, buatlah catatan dengan menggunakan studigram. Nah, berikut adalah cara-caranya. Ya, boleh Kak berikutnya? Nah, ini adalah cara membuat studigram. Ya, pertama adalah merapikan tulisan. Wah, ini tantangan banget nih bagi adik-adik yang memang tulisannya kayak kakak ya, nggak jelek-jelek amat sih. Tapi kadang orang suka sulit bacanya gitu ya. Nah, ternyata membuat studigram itu yang pertama itu adalah bisa merapikan tulisan kita. Jadi kakak udah bilang kan ya, ketika kita menulis, lambat laun tulisan kita akan terus-menerus mengalami perkembangan. Jadi kalau kita misalnya menulis 1 kali, menulis 2 kali, itu lambat laun kita menulisnya akan mulai rapi. Kita akan tahu judul harus ditulis di mana, dengan warna apa, kayak gitu ya. Mungkin adik-adik di sini tanpa disadari, adik-adik pernah nggak sih suka menstabilo gitu ya. Misalnya nih kakak kan yang stabilo. Kalau adik-adik lagi belajar, terus pegang buku, adik-adik suka menstabilo tuh kata-kata penting, minimal judulnya gitu ya, adik-adik stabilo, kemudian bagian bawahnya tuh kata-kata penting atau istilah-istilah penting di stabilo. Nah, itu juga bisa salah satu cara untuk nanti adik-adik membuat poin penting, kemudian adik-adik salin dalam bentuk tulisan. Ya, jadi si tulisan si buku tadi yang sudah distabiloin, si kata-kata pentingnya kita salin, dibuat ditulis tangan dalam bentuk studigram. Ya, yang pertama jadi studigram itu merapikan tulisan ya. Tulisan yang kenapa tulisannya harus rapi? Kenapa nggak boleh acak-acakan? Nah, karena tulisan yang jelas akan lebih cepat terserap ke dalam otak. Adik-adik bayangin aja nih, beda kan ya, kalau misalnya kita lihat buku gitu ya, mau gambarnya di mana nggak ada ininya ya, itu nggak rapi banget, pasti kita juga aduh males bacanya gitu ya. Beda dengan ketika kita lihat tulisan, wah ini bukunya rapi banget. Nah, dalam hal seperti itu aja otak kita udah langsung minimal mau lihat gitu ya, kesananya membaca tentunya ya. Berikutnya adalah selain dari merapikan tulisan, ini juga ternyata bisa dalam studigram itu adik-adik harus mencatat poin penting. Seperti yang tadi kakak bilang ya, jadi kalau ketika adik-adik membuat studigram dari buku teks atau buku yang adik-adik punya, boleh langkah pertamanya adalah dengan membuat dulu atau mewarnai dulu tuh poin-poin pentingnya tuh apa saja. Baru setelah itu adik-adik baca bukunya, kemudian tuangkan dalam bentuk tulisan studigram di dalam kertas. Kayak gitu ya. Berikutnya, dalam membuat studigram ini selain mencatat poin penting, dia juga harus menggunakan warna. Kenapa harus menggunakan warna? Adik-adik Tridaya mah pasti udah tahu dong. Ketika kita masuk di tingkat awal di Tridaya, hal apa yang biasa dilakukan? Biasanya tuh ada yang namanya tes gaya belajar. Salah satunya itu adalah ada yang visual, auditori, ada kinestetik, ada
Visual ya. Nah, kenapa harus ada warna? Karena secara visual itu ternyata bisa membuat otak kita lebih cepat menyerap informasi. Ya, bukan hanya untuk anak-anak visual sebenarnya, karena warna itu disukai oleh semua orang, ya. Jadi, menggunakan warna pada teks yang kita buat itu akan membuat catatan kita menjadi lebih mudah untuk dibaca. Apalagi ketika misalnya adik-adik dalam membuat studigram, adik-adik membuat warna-warna untuk memisahkan topik yang satu dengan topik yang lain. Jadi nanti kan adik-adik itu akan ingat nih, ketika adik-adik belajar tentang pencernaan makanan, misalnya pencernaan sistem pencernaan manusia, misalnya ada alat pencernaan, kemudian cara merawat pencernaan itu dipakai warna yang berbeda. Itu adik-adik akan lebih ingat ya dibanding dengan menulis dengan warna yang sama. Kayak gitu. Berikutnya, cara membuat studigram adalah menggunakan simbol dan gambar. Jadi di sini simbol-simbol ini bisa berupa simbol-simbolnya mau apa aja, pokoknya yang penting simbol-simbol itu bisa mempercantik atau bisa membuat mata kita menjadi menarik. Itu si tulisannya tuh, oh ternyata tulisannya lebih menarik karena kalau pakai gambar atau pakai simbol kayak gitu ya. Nah, hal ini memang dikaitkan dengan untuk mengingat konsep-konsep utama. Misal, ketika kita belajar tentang pencernaan manusia, berarti hal-hal atau konsep utama yang harus kita ingat adalah pertama mungkin tentang pencernaan mekanik, gitu ya. Berarti untuk tulisan pencernaan mekanik itu bisa ditulis dengan ada tambahan gambarnya, ada tambahan simbolnya. Mungkin adik-adik SMP atau mungkin bisa lebih banyak ya, gambar atau simbolnya itu bisa lebih beragam. Atau bisa juga penggunaan simbol ini bisa tadi, kalau Kak Ika kan tadi menggunakan apa? Kayak stiker ataupun guntingan gambar gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita gunakan ketika membuat studigram. Ya. Nah, langkah-langkah ini adik-adik bisa dicoba nih. Jadi ketika membuat studigram itu tidak hanya mencatat materi pelajaran dengan menuliskan saja isi materi dari buku teks ke dalam buku catatan kita, tetapi menggunakan teknik-teknik tertentu ya. Intinya merapikan tulisan kita supaya lebih jelas mana bagian yang penting, mana tidak. Kemudian mencatat poin pentingnya itu apa saja penjelasannya, kemudian menggunakan warna supaya lebih mudah kita baca ya, dan menggunakan simbol dan gambar ketika mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lain. Supaya tadi sebenarnya intinya studigram digunakan mempermudah otak kita membaca informasi dari sebuah teks kayak gitu ya. Nah, berikutnya nih adik-adik, ini tadi yang sebenarnya kalau realnya itu yang Faika tadi ya, yang Faika tuh tadi tentang vegetatif alami katanya ya. Nah, kalau yang ini nih contoh dari yang kakak ambil dari internet sebenarnya ya. Ini contohnya, ini contoh yang dibuat oleh salah satu ini ya, salah satu apa namanya yang suka banget akan studigram. Di sini laju reaksi ininya ya judulnya. Jadi teman-teman coba perhatikan sama adik-adik juga nih. Jadi biasanya dalam studigram itu judul itu dibuat lebih besar tulisannya, kemudian lebih berwarna karena memang akan menunjukkan identitas dari tulisan yang kita buat. Jadi misalnya tuh tentang laju reaksi, oh berarti kita ingat nih kalau laju reaksi kita pasti bawahnya ya tentang laju reaksi ya. Misalnya kita buat catatan lain pencernaan manusia, oh pencernaan manusia gitu ya. Jadi biasanya kalau judul akan ditulisnya lebih tebal, terus kemudian akan dibuat lebih menarik, mungkin dengan tambahan warna, tambahan gambar ya. Itu memang akan dibuat lebih banyak ininya ya, akan lebih banyak apa pernak-perniknya gitu ya, akan lebih banyak apa macamnya gitu ya, supaya apa? Supaya terlihat lebih menarik. Nah, gitu. Nah, kalau yang di bawah itu ada pengertian, kemudian misalnya ada rumus-rumus, ini tergantung kepada ini ya, tergantung kepada apa kreativitas dari adik-adik aja. Misalnya kalau ingin kan kalau rumus-rumus biasanya penting tuh
boleh tuh dikotakin. Kalau kotak kan udah biasa banget ya kotak gitu ya. Ini pakai apa kriwel-kriwel kayak awan gitu ya, atau boleh diwarnai, boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya membuat studi gram itu tergantung kepada kreativitas adik-adik ya, kayak gitu. Jadi salah satu untuk membuktikan bahwa kita membaca dengan baik sebenarnya ini dia menggunakan studi gram ya. Jadi adik-adik nggak perlu lagi tuh menulis semua isi dari buku teks ya, tetapi cukup menuliskan kembali hanya bagian-bagian penting yang kita gunakan, yang kita salin melalui studi gram tadi. Kenapa sih banyak dipakai ya? Karena coba bayangkan, ketika adik-adik melihat materi yang menggunakan studi gram dengan yang tidak, buku teks misalnya, lebih menarik mana? Mata kita gitu ya, ini mah dari segi mata aja kelihatannya. Pasti milihnya adalah dengan yang menggunakan studi gram. Karena tadi ya, penggunaan warna, penggunaan hurufnya itu akan lebih bisa menarik lagi ya, lebih bisa menarik otak kita untuk menyerap informasi lebih cepat. Nah, itu dia adik-adik teori ya, teori merenya dan ini mah terus-terusan teori ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa lihat juga nih cara-cara membuat studi gram. Ini coba adik-adik bisa perhatikan videonya dulu ya. Silakan. Ada suaranya nggak? Nah, suaranya ada. Tapi putus-putus suaranya. Sinyal. Nah, udah lumayan. Nah, jadi adik-adik ketika mau membuat studi gram itu ada beberapa peralatan ya yang harus digunakan, peralatan ya. Jadi ini adik-adik bisa siapkan. Ada brush pen ya. Boleh dicari di toko-toko alat tulis terdekat ya. Boleh dicari di toko-toko terdekat. Ada brush pen namanya. Tinggal tanya aja mau beli brush pen gitu ya. Ini brush pen pun akan beda-beda ya. Akan beda-beda ya. Warna-warnanya tuh banyak banget. Nah, itu kalau stiker itu opsional ya. Jadi boleh digunakan, boleh juga enggak. Nah, kita lihat itu ukurannya ya. Nah, yang pasti adik-adik pasti harus siapkan kertas ya. Kalau kertasnya itu boleh milih, boleh yang pakai garis-garis ataupun yang polos, itu terserah adik-adik ya mau pakai yang mana. Boleh kita lihat dulu bagaimana cara membuat hurufnya ya. Sebenarnya kalau membuat hurufnya tidak ada aturannya ya adik-adik, tetapi gimana caranya supaya si judul ini bisa terlihat dengan ini ya, bisa terlihat dengan jelas. Nah, di sini ini pelajarannya sepertinya bahasa Indonesia. Ini belajar tentang teks diskusi ya. Ini belajar tentang teks diskusi. Oh, tuh dari Safa ya, ikut promote akun Studigram. Boleh Safa ya, terima kasih. Jadi boleh ya, adik-adik nih yang sekarang kan, oh ada ada pertanyaan dari Fazli ya. Boleh, ini pertanyaan dari Fazli, boleh Tegia dibacakan? Oh, aku juga. Oke, yang Fazli keluar juga tuh. Keren. Halo Tegia. Coba kakak lihat chat dulu ya. Nah, sambil adik-adik lihat videonya ya. Nah, di sini macam-macam ya. Jadi bisa digunakan juga beberapa pensil, beberapa pulpen berwarna-warni ya. Kak, biar bisa atur pengeluaran buat studi gram gimana Kak? Brush pen harganya cukup tinggi buat aku. Oh, Fajri. Oke. Oh iya, brush pen mahal ya. Nah, gini, brush pen yang tadi kakak beli, ini harganya, aduh jadi bongkar aja. Satu itu harganya tuh 7.500 ya.
sebenarnya ini kalau misalnya adik-adik kalau 7.500, adik-adik emang sehari jajannya berapa ya? Buat bakso juga kan 10.000. Ini satu warnanya 7.500 ya. Boleh misalnya hari ini minggu ini menabung buat satu dulu. Minggu depannya beli lagi brush pen yang kedua. Kakak ini belinya 7.500 ya, atau mungkin bahkan kalau kita belinya online itu biasanya akan lebih murah ya. Atau adik-adik juga bisa joinan sama temen. Jadi nanti kalau kerja kelompok, ya caranya kalau kerja kelompok, belilah brush pen yang satu semua warna ada, nanti pinjem-pinjeman aja sama temen. Belinya barengan, ya itu caranya. Oke. Nah tadi kakak juga beli ini, beli pulpen. Ini sebenarnya pulpen glitter. Pulpen glitter ini tadinya buat memberikan efek-efek kayak gambar-gambar gitu ya. Nah, kalau mau beli biasanya merek Snowman, biasa lebih murah. Oh iya, pinter banget. Ini kakak juga mereknya merek Snowman kalau nggak salah. Tuh, mereknya Snowman ya. Ini cuma 7.500 kok. Ya, lumayan lah. Dengan bakso mah lebih mahal bakso kayaknya. Bakso kan 10.000 gitu ya minimal. Nah, betul banget ya Kak Ika, terima kasih. Itu video YouTube kah? Ya betul, video YouTube ya. Nanti adik-adik boleh pokoknya cari aja sebanyak-banyaknya videonya ya. Jadi kalau misalkan kualitasnya beda-beda tergantung harga. Oke. Jadi kalau misalnya adik-adik mau tahu ya berbagai video-video tentang tentang Studigram ya, boleh tinggal dicek aja di YouTube. Nanti kakak juga kasih aja ya video-videonya di tutor-tutornya ya. Jadi biar nanti di-share ke teman-teman ya, ke adik-adik semua. Tuh, kata Fazli sama Safa kayaknya katanya udah banyak banget kayaknya nih Fazli sama Safa sama Faita udah banyak banget nih bikinannya. Boleh share juga ya? Fazli, boleh share dong yang udah dibikinnya, atau Safa tadi bahkan punya akun Instagram juga ya yang join sama Studigram gitu ya. Oke. Kalau sudah videonya, kalau sudah, nah sekarang kita saatnya membuat. Ya, mana nih rekan kakak Tegia? Halo? Sudah beres ya? Oke, sudah beres untuk teorinya ya. Nah, sekarang jadi sharing tips belajar guys. Oke, kita akan membuat catatan dengan Studigram. Ya, kita akan buat catatan dengan Studigram. Boleh diperlihatkan teksnya. Ini sebenarnya adik-adik, kalau adik-adik belum punya pulpen-pulpen kayak gini, yang kayak gini ya, adik-adik bisa juga pakai tulisan biasa aja dulu ya. Nanti adik-adik boleh gunakan uang jajannya buat beli brush pen yang kayak gini ya. Kalau sekarang karena belum siap gitu ya, boleh adik-adik pakai tulisan apa aja. Atau mungkin adik-adik bisa nih pakai tulisan yang kayak gini nih. Kayak misalnya ini ada tugas tentang tadi misalkan Miss Kanurli mau nulisin judul misalnya sistem pencernaan. Kalau adik-adik belum siap dengan belum siap dengan alat atau pensil warnanya, nah bisa di sini adik-adik gunakan dulu. Sebentar. Misalnya sistem pencernaan makanan. Bisa dulu pakai sistem yang kayak gini nih. Bentar ya. Nah, bisa juga adik-adik pakai gambar-gambar yang kayak gini nih. Tulisan-tulisan yang kayak gini. Boleh, ya. Nanti kalau misalnya kita punya brush pen yang kayak gini, bisa juga itu mah langsung aja ya. Coba buat sendiri, nanti gimana hasilnya seperti apa. Ya. Oke. Mana coba adik-adik boleh perlihatkan dong alat tulisnya. Kalau adik-adik pakai pensil juga nggak apa-apa. Ya, cobain aja dulu tentang sistem pencernaan makanan ya. Misalnya kakak mau bikin ini brush pennya sistem. Kalau misalnya adik-adik masih tulisannya belum bisa yang menarik-menarik, nggak apa-apa.
tulisannya nanti kan tadi juga harus banyak latihan ya. Pencernaan. Bisa juga kalau dengan brush pen mah langsung seperti ini tuh. Tulisannya langsung kayak gini. Jadi yang tebal tipisnya itu sudah terlihat ya. Sistem pencernaan kayak gitu sudah terlihat tebal tipisnya, tinggal dihias aja ya. Sok sekarang kakak kasih waktu untuk adik-adik mengerjakan atau membuat studigram dari paragraf berikut. Bisa menggunakan sistem metode, tadi banyak ya metodenya ya. Bisa menggunakan metodenya mapping, metode Cornell, metode sentence, boleh. Tergantung adik-adik ya. Oke. Nanti kalau yang sudah boleh di-share di ini ya. Boleh di-share di Zoom-nya. Akan seperti apa? Nah. Fazli, lagi bikin Fazli? Faika boleh? Fiorenza, silahkan. Ini yang lain juga boleh ya? Boleh yang lain juga mencoba nih. Kak, aku punya catatan studigram, tapi bukan teks itu sih Kak. Oh, boleh. Coba yang Fazli, coba diperlihatkan. Mana? Boleh di ini ya. Oh iya, itu tentang geometri. Oh iya, pinter. Boleh ini dong, sharing coba. Cara buatnya. Fajri, boleh sharing dong cara bikinnya kayak gimana? Yang rapi aja sih. Dibikin Ya. jangan terlalu apa ya? Terlalu banyak stiker sih. Kalau banyak Dari stiker judul. pusing. Oke. Jadi kalau yang Fajri lebih suka kayak gimana? Lebih suka yang simple aja. Langsung nyetet. Ini gimana? Ya. Oke. Kenapa mengambil judulnya pakai warna hijau? Segar. Kan Seger, ini matematika. Oke, jadi perlu yang seger-seger ya? Iya. Bukan hanya IPA yang seger-seger, tapi matematika. Terus itu bagian main topiknya itu yang bawahnya apa? Refleksi. Oh, tulisannya apa sayang yang ini nih? Yang hitam itu? Sebentar aku unmirror dulu. Oke. Bentar ya. Ya. Udah kok. Oh udah. Udah, cuman nggak kebaca. Maksudnya tulisannya apa gitu? Oh, ini refleksi. Oh, refleksi. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman tuh. Fadli juga cowok maksudnya ya. Jadi tidak perempuan aja gitu yang studigram. Ternyata cowok juga ternyata banyak. Tahu gitu dari kemarin kakak hubungi Fadli ya. Buat bikin tips dan triknya nih. Karena sebenarnya terus terang nih kalau kakak zaman dulu tuh memang nggak ada tuh kayak brush pen kayak gini ya Fadli ya. Iya. Jadi kakak zaman dulu tuh memang lebih banyak gunakan pensil, lebih banyaknya gunakan pulpen gitu ya. Tapi memang dalam standar kakak sih ingin kelihatan si catatannya itu lebih menarik. Iya, benar. Ya. Oke. Boleh Fadli yang lain ada lagi nggak? Selain matematika? Sebentar. Oke. Itu Fazli bikinnya dalam buku ya? Bentuknya buku ya? Binder. Oh, bener. Oh iya, jadi yellow sleeve gitu ya. Oh, ini ada nih bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia itu tentang apa tuh? Drama-drama kehidupan. Oh yes, drama kehidupan. dari judulnya aja ini udah kaget ya. Iya. Nah itu coba boleh yang lain juga boleh, adik-adik yang lain boleh perhatikan juga ya. Jadi di situ Fazli membuat si judulnya itu terlihat lebih besar, kemudian subjudulnya itu juga besar sebenarnya ya. Jadi ketika misalnya Fazli membaca si isi dari drama kehidupan itu isinya apa aja, itu mungkin bisa, oh ternyata isinya tuh minimal adik-adik tuh inget ya, si sub pokoknya tuh apa aja. Nah, itu dengan caranya adalah dengan memberikan ukuran huruf yang lebih kecil dari judul, tapi lebih besar dibandingkan dengan tulisan bagian bawahnya ya, dibandingkan dengan penjelasannya lebih besar. Oke, keren banget. Terus aku ada pakai pulpen warna biru.
biar cepet inget. Oh, warna biru. Oke, ternyata mungkin kesukaannya warna biru ya? Iya, biru sama hijau. Oh iya. Oke, pantesan. Biru, hijau terus yang digunakan. Kalau kakak sih sukanya warna pink ya, jadi nanti tulisannya pink semua gitu ya. Oh, nggak nanya katanya. Ada lagi nggak, Fajli, Aku cek yang dulu mau deh. ditunjukkan? Oke. Oke, ternyata itunya hijau Oh, ini semua ada nih. tuh, keren banget. Apa tuh? Yang kelas 9. Oke. Itu tentang pencernaan ya? Percobaan. Oh, percobaan. Maaf. Teks Maaf. laporan Oh iya. percobaan. Oh, teks laporan percobaan itu bahasa Indonesia juga ya. Ih, Iya. keren banget Fajli ya. Sip, boleh. Terima kasih banyak ya Fajli ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Fajli itu dari SMP mana? SMPN 2 Margahayu. Oh, berarti unit Marco ya? Iya, Marco. Oke, keren banget. Ini ada Ya. yang Safa nih. Nah, Safa, Coba halo Safa. Safa. Oh, Safa juga ini dari SMP mana? Aku dari SMP 14 Bandung. Oh, 14 Wow. Bandung. Wah, itu dekat dengan Katamso. Kapan-kapan main ke Katamso ya, Nak, ya? Oke. Nah, di sini ada Safa. Safa boleh perlihatkan lagi yang tadi, judulnya tentang apa? Widih, kalau Safa ini karena dia perempuan, jadi tampaknya lebih berwarna ya. Keren banget. Coba Safa, maaf, ininya hilang. Nah, coba Safa boleh diperlihatkan ya. Oke, boleh diterangkan sedikit, Nak, itu tentang apa materinya? Boleh, di-unmute aja, Nak. Ini aku ngebahas tentang drama. Oke, tentang drama, berarti bahasa Indonesia ya. Oke, keren. Kenapa mengambil gambar-gambar dan di kotak-kotak? Kenapa? Karena kayak lebih colorful kan, jadi ngebacanya juga lebih tertarik orang-orang buat ngeliatnya. Terus ya jadi lebih semangat aja. Oke, keren. Nah, di sini Safa pakai itu juga ya, ada gambar-gambarnya juga ya? Ya, aku pakai Terus, stiker. Oh, pakai stiker, keren. Kenapa gambar, kenapa ininya, apa namanya, ada pelanginya? Emang suka pelangi ya? Enggak sih, sesuai tema aja kan. Oh, sesuai tema. Oke, keren banget. Boleh sambil dibuka-buka lagi dong yang sudah dibikinnya. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik ternyata membuat studigram itu bukan hanya buat materi IPA, ya, bukan hanya buat matematika, ternyata bahasa Indonesia pun mudah banget ya. Bahkan kalau teman-teman atau adik-adik suka banget dengan IPS, ya, itu banyak banget yang bisa dibuat studigramnya, ya. Gimana Teh Dia? Ini keren-keren banget ternyata ya. Iya ya, bisa ternyata kita undang di sudah. pertemuan berikutnya ya. Kayaknya kalau ada lomba studigram rame ya. Kayaknya nih bisa jadi ini ya. Tren banget. Lebih kreatif nih daripada. Iya betul. Apalagi sekarang mendekati PTS ya. Jadi adik-adik di rumah bisa sering-sering tuh menulis ya dengan cara studigram. Jangan sampai patah semangat. Jadi ketika misalnya wah tulisan saya cuma segini-gininya gitu ya. Ternyata yang lain tuh tentang banyak banget ternyata gitu ya. Tenang, yang penting menulis karena latihan jadi itu akan semakin terasa ya kalau misalnya kita terus-menerus menggunakannya. Wah, tadi yang Safa ada tentang COVID ya. Safa kayaknya ada tugas nih ya. Udah ada tentang COVID, ngebahas apa tuh Safa? Yang ngebahas apa? COVID-19. Oh, tentang COVID-19-nya ya. Oke, itu ada tugas mungkin atau Safa ini buat rangkuman aja? Iya, ada tugas dari eskul gitu. Oke. Bukan eskul jurnalistik, jadi bikin yang bikin gini. Oh, pantesan. Itu mah udah memang bakatnya nulis kali ya. Kalau jurnalistik kan memang senangnya kayak gitu ya, nulis-nulis gitu. Ada lagi Safa? Safa rumahnya di mana? Di Komplek Dasan Anisba, Jati Handap. Oh, Jati Handap. Oke. Nah, ternyata memang banyak banget orang-orang kreatif itu ya. Jadi adik-adik jangan patah semangat, tetap kreativitas itu bisa muncul kapan saja.
Jadi ketika adik-adik sekarang belum mencoba, itu mungkin suatu hari adik-adik akan teringat ya. Wah, pernah ada nih, nah ini pernah ada nih dari Tridaya gitu tentang studi gram. Nah ini Safa tentang apa Safa? Teks non-fiksi. Non-fiksi. Teks non-fiksi itu. Safa sampai menambahkan gambar kelinci ya. Karena mungkin menurut Safa teks non-fiksi itu lebih banyaknya tentang apa ya? Cerita. Kenapa? Nah, iya, kenapa kelinci yang dipilih? Ya, mungkin kayak gitu. Karena suka aja gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Safa ya. Jadi simbol gambarnya sebetulnya nggak harus nyambung selalu nyambung sama tema ya. Kayak tadi kan yang apa Faika ada yang apa idol drakornya. Jadi kan nambah semangat pas baca. Taeyong, kan drakor, Taeyong, NCT. Oh iya, NCT ya. Waduh. Oke ya. Jadi mudah-mudahan nih adik-adik yang lain juga merasa terinspirasi ya. Karena memang sebenarnya kalau untuk studi gram tidak bisa kita maksudnya langsung jadi bagus gitu ya, enggak juga, pasti membutuhkan proses. Tapi intinya ketika kita mulai rajin menulis, insya Allah lambat tahun otak kita juga akan terbiasa, tangan kita juga akan terbiasa, mudah-mudahan itu bisa menambah lebih mempercepat lagi informasi masuk ke dalam otak kita ya. Jadi tidak hanya membaca dari digital tetapi mulai menuangkan dalam bentuk tulisan ya. Oke, ini nanti mungkin ininya juga bisa dilihat lagi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau tahu tips dan triknya lagi, boleh adik-adik nanti lihat di YouTube Tridaya Online ya. Oke. Tadi sebenarnya pengen sih nyontohin, tapi memang ini karena ini teh mirror ya, mirror. Jadi memang kelihatannya memang nggak sama ya. Nggak, kelihatannya normal kok teknologi. Oh normal di situ ya. Kalau paling yang kakak aja yang tulisannya jadi mirror ya. Ini tentang sistem pencernaan, pokoknya jadi gampang kok membuat studi gram itu. Pokoknya alatnya tinggal berbagai berbagai ukuran pulpen ya digunakan. Tenang aja, insya Allah murah dan mudah gitu ya mendapatkannya. Bahkan tadi juga cukup dengan 2 warna, tapi buatlah itu lebih mudah. Oke, itu saja mungkin Teh Gia. Silahkan saya kembalikan ke Teh Gia ya. Iya, terima kasih Teh Nurli. Wah, luar biasa ya. Jadi teknik tadi studi gram itu adalah teknik untuk intinya mempercantik, memperindah tulisan kita ya. Karena sesuatu yang indah itu pasti lebih enak dilihat gitu ya. Kemudian kan kalau ada warna-warna misalkan kayak kuning itu lebih cerah atau hijau itu atau biru untuk nambah konsentrasi, jadi bisa untuk lebih mengoptimalkan lagi. Oke, tadi juga sudah luar biasa sekali, ternyata sudah banyak yang punya contoh-contoh ya dari studi gram. Jadi adik-adik juga nanti sudah mulai boleh mencoba. Nah, biar sesuatu yang kita catat tadi bisa memaksimalkan apa yang kita serap ya. Yuk, sekarang kita foto dulu ya. Jadi kita momenkan kegiatan ini, boleh dibuka videonya. Tadi tugasnya atau boleh untuk prakteknya ya. Silakan boleh dicoba, dikerjakan. Nah, terus udah ya Teh Nurli, ini ada kuis-kuis nggak? Ya, boleh untuk yang tadi sudah memperlihatkan karyanya, boleh ya mendapatkan hadiah pulsa 25.000. Tadi buat Faika, buat siapa? Fazli sama Safa. Boleh di nomornya aja Kak. Chat ya. Minta nomornya aja diketik ya. Ayo sebelum kita berakhir acara boleh langsung diketikkan nomor. Ya, boleh untuk ya. Diketik nomor handphonenya, nanti akan mendapatkan e-money ya. Boleh berupa pulsa, boleh berupa OVO atau berupa GoPay. Kalau ShopeePay enggak ya. Jadi sebesar berapa? 25.000 rupiah. 25.000 buat Faika, Safa sama Faiza ya. Tinggal dipraktekkan aja mungkin kali ya. Makin sering praktek kayaknya ini makin mahir ya. Jadi boleh nanti adik-adik juga tinggal cari aja link YouTube-nya. Tinggal cari di YouTube, mungkin banyak banget, atau tadi gabung di Instagram-nya ya. Jadi mungkin untuk studi gram ini banyak banget yang bisa adik-adik
gunakan ya, atau adik-adik lihat cara-caranya juga bisa ya. Baik, Tegia sepertinya sudah paham semua ya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Mudah-mudahan nanti juga bisa bisa menambah lagi ya, menambah informasi juga bagi adik-adik biar biar menambah lagi nih si informasi yang kita gunakan itu harus seperti apa sih diolahnya. Nah, ini salah satunya adalah dengan studi grammar ya. Boleh kita tutup aja mungkin Tegia. Oke, terima kasih sekali ya adik-adik semua. Di setiap Sabtu ini sudah hadir untuk menambah wawasan dalam acara suplemen PD. Ya, nantikan suplemen PD berikutnya di Sabtu nanti. Ada apa nih? Pokoknya nanti ada info-info ya selalu dari unitnya, dari tutornya atau dari kepala unitnya untuk acara-acara suplemen PD berikutnya. Terima kasih adik-adik ya, terus semangat. Pasti senang nih bentar lagi menghadapi sekolah tatap muka ya. Jadi jaga kesehatan, tetap jaga juga protokoler kesehatan ya, biar kita bisa benar-benar ketemu dengan teman-teman dan sekolah seperti normal lagi. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah, saya Tegia sama Tenorli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.